Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke, teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas mengenai sub for sub ya, gitu ya. Jadi gini, mungkin ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya, dimana kemarin-kemarin ini memang kan YouTube sedang lagi heboh-hebohnya, sedang lagi rame-ramenya gitu ya. Itu berawal dari email blast yang dikirim secara massal, yang dikirim secara menyeluruh gitu ya. Ada yang dapat, ada yang enggak juga sih. Itu mengenai pembaruan daripada program kemitraan ya, atau monetisasi. Yang kedua mengenai subscriber yang turun drastis gitu ya, tiba-tiba berkurang gitu kan, tiba-tiba naik, tiba-tiba berkurang, jadi sangat fluktuatif ya saat itu. Dari itu baru beberapa terakhir ini sih, dan ini sangat rame dan heboh gitu ya kan, terutama juga bagi para pemula ini jadinya akhirnya jadi apa gitu ya, terlalu rame lah pokoknya karena tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi server saat gitu ya? Melihat dari kejadian yang kemarin itu adalah kita bisa mengambil sesuatu hal bahwa kita juga bisa berkaca kepada kebijakan yang ada. Jadi di tahun 2020 ini memang telah terjadi perubahan demi perubahan, atau ini lebih kepada peningkatan terhadap perkembangan daripada YouTube itu sendiri gitu ya. Jadi anggap sajalah yang kemarin itu adalah bagian daripada proses simulasi atau mungkin kayak semacam trial and error lah. Lagi masa percobaan sistem gitu ya. Mungkin bakalan akan ada fitur-fitur baru lagi, karena kan sepanjang perjalanan beberapa bulan terakhir ini YouTube itu selalu berkembang, selalu seperti kayak YouTube Studio saat ini yang kita bisa nikmatin itu sudah sangat banyak perubahannya. Itu tampilannya jadi lebih fresh gitu ya, dan kita juga lebih mudah ya. Dengan kondisi itu akhirnya berimbas ke hal-hal yang lain yang dilakukan oleh teman-teman kita semuanya ya, termasuk yang namanya sub for sub. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi efeknya terhadap sub for sub, dan bagaimana yang amannya seperti apa ya. Oke teman-teman, tapi sebelum kita lanjut, teman-teman silahkan di support channel saya ini dengan cara di like, di subscribe, dan teman-teman boleh komen, silahkan komen kalau misalkan ada ide atau mungkin ada masukan mengenai tema yang kita bahas pada kali ini. Silahkan, nanti kita bisa bahas sama-sama ya. Dan tidak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang udah stay di channel saya. Terus dukung dan support channel saya ya, agar channel saya terus berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat kontennya ya. Dan teman-teman, biar gak ketinggalan update-nya terus, jangan lupa dinyalakan loncengnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut mengenai bagaimana sih efek daripada sub for sub ini, dan bagaimana yang amannya gitu ya kan teman-teman. Kalau kita lihat dari kebijakan yang terjadi, yang ada itu adalah memang kan kemarin dikatakan bahwa YouTube akan melakukan validasi atau infeksi secara berkala gitu ya. Itu kita udah bahas di video sebelumnya ya. So teman-teman, kita harus memperhatikan beberapa hal dalam kegiatan sub for sub ini ya, yang amannya yang seperti apa gitu ya kan. Jadi yang pertama adalah teman-teman, YouTube ini kan akan selalu melakukan patroli. Jadi pastikan teman-teman, karena akan menjadi temuan gitu ya, bahwa akun-akun ini banyak yang gak bertuan, artinya tidak terverifikasi gitu ya. Jadi teman-teman pastikan punya akun yang terverifikasi, lalu buat akun yang memang ada aktivitas lah paling nggak di situ ya. Jadi tidak hanya sekedar buat akun lalu melakukan sub ya, dan itu merugikan teman-teman dan merugikan teman-teman kita yang lainnya. Lalu yang kedua, pasang foto profil, dan yang ketiga lebih bagus kalau pasang upload video ya, jadi ada aktivitas. Karena ya itulah, YouTube akan terus berbenah, YouTube akan terus melakukan patroli gitu ya. Jadi mungkin kedepannya juga akan semakin ketat ya. Terus ya teman-teman, sebelum teman-teman subscribe, pastikan teman-teman nonton dulu minimal 2 menit atau 3 menit, lebih banyak lebih bagus lagi,
lalu tinggalkan komentar, habis itu subscribe. Tapi satu teman-teman, komentar juga harus yang related dengan dengan tema. Komentarnya berhubungan dengan konten itu sendiri gitu ya kan. Komentarnya itu juga adalah hati-hati, itu bakalan biasanya ada komentar yang spam juga gitu ya. Nah, komentar yang spam seperti apa? Jadi teman-teman, kalau misalkan ini secara berkala juga, teman-teman bisa cek di YouTube Studio. Nanti saya bisa kasih tutorialnya seperti apa, bagaimana cek pesan yang kemungkinan itu adalah spam. Itu sudah ada. Nanti contohnya saya kasih ya. Contoh untuk komentar yang dianggap spam. Nah, lalu yang kedua, subscriber yang spam. Subscriber yang spam ini yang maksudnya adalah itu yang kayak orang beli subscriber. Jadi kalau beli subscriber dari pihak ketiga atau pakai aplikasi gitu ya, itu dianggap nantinya tidak masuk dalam perhitungan subscriber kita gitu ya. Jadi amannya gini ya teman-teman ya, pastikan teman-teman itu punya akun yang aktif, terverifikasi, maksimal paling nggak terverifikasi lah ya, dan ada aktivitas di dalamnya. Lalu yang kedua, sebelum subscribe, lakukan tonton video dulu, di like, komen, dan subscribe yang paling terakhir ya, agar YouTube juga membacanya itu adalah aktivitas yang selayaknya. Karena kedepannya dikhawatirkan adalah akan ada sistem baru, akan ada fitur baru yang mungkin secara otomatis membaca sistem gitu loh. Jadi bisa jadi yang kemarin itu adalah yang secara drop itu lagi uji coba fitur gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu sajalah ke depannya nanti apalagi nih yang baru dari YouTube itu sendiri gitu kan. Yang pasti adalah teman-teman jika ingin masih beraktivitas di Sub4Sub, lakukan itu, jangan asal langsung subscribe, tapi lakukan beberapa tahap lah ya. Pertama nonton dulu lah, paling nggak tonton dulu videonya, lalu like, dan habis itu subscribe gitu teman-teman, supaya karena kedepannya nanti bakalan ada yang baru nih dari YouTube ini ya, biasanya seperti itu ya katanya. Jadi kita tunggu aja lagi perkembangan apa nanti ke depannya ya, setelah heboh dengan dropnya. Karena dropnya ini nggak lazim teman-teman. Jadi itu secara massal ya, dan hampir semua mengalami gitu ya, ada penurunan gitu ya. Dan kalau saya baca dari kebijakannya itu adalah akun-akun akan merapikan akun-akun yang tidak bertuan. Tidak bertuan artinya gini, seolah-olah itu adalah habis dibuat lalu aktivitas yang nggak wajar ya, misalnya begitu. Jadi dipastikan teman-teman punya akun yang terverifikasi, ada aktivitas, minimal punya video dan pasang foto profil. Jadi YouTube juga bisa ngebaca ya kalau ini ada orangnya gitu ya. Jadi karena dari kebijakan tersebut, akun-akun yang nggak bertuan ini akan dihilangkan dari subscriber kita, sehingga subscriber kita jadi berkurang. Tetapi itu tidak mengurangi waktu tonton mereka. Tetap, karena kan gini teman-teman, untuk orang yang tidak punya akun kan boleh aja nonton video. Jadi kita bisa mendapatkan video dari mana saja. Hanya saja untuk masalah subscriber ini itu akan berkurang jika itu tidak dari akun yang terverified ya, yang valid. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di update berikutnya. Kita lihat seperti apa kedepannya YouTube ini melakukan perubahan apa lagi gitu ya kan. Semoga teman-teman semakin sukses. Jangan lupa terus dukung channel saya juga, dan teman-teman bisa sukses. Terima kasih.